Tuhan, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sapa dan kenal melalui anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam ibadah yang indah di hari Minggu ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Sebelum kami membaca dan mendengarnya Tuhan, kami mohon dengan seluruh kerendahan hati kami, Engkau mau datang, bersihkan hati kami ya Tuhan, agar apa yang kami baca dan dengarkan mau tertanam dalam hati kami, serta kami mohon mampukan kami agar kami mampu melaksanakan itu dalam hidup dan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terambil dari Kitab Bilangan 20 pada ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-13. Dan selesai nanti kita akan mengaminkan dengan haleluya, haleluya. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13 di bawah judul Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu pun supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di mata mereka. Sampai sekian jauhlah pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, dan berbahagialah kita yang mau mendengar serta mau mengamalkan itu dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, merawat air demi kelangsungan hidup segala makhluk adalah tema pemberitaan minggu ini yang diangkat oleh Lembaga Pembinaan Jemaat
Gereja Protestan Maluku. Beta sangat yakin bahwa semua orang, kecil besar, tua muda, laki-laki perempuan, menyadari bahwa air adalah kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan kita. Bahkan tidak hanya kita sebagai manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan pun membutuhkan air. Tubuh manusia sendiri dikatakan antara 70 dan 80% adalah air. Ya. Banyak orang mengalami gangguan-gangguan kesehatan karena kurang minum. Seorang penderita stroke mengajak rekan-rekannya untuk rajinlah minum air. Tapi mereka katakan begini, kalau kita minum banyak air, nanti kita sering-sering ke kamar mandi. Tapi dia berkata kepada mereka, adalah lebih baik sering ke kamar mandi daripada stroke seperti saya. Betapa pentingnya air bagi kehidupan kita. Bahkan air juga dikatakan bahwa dia membentuk oksigen, dan oksigen justru sangat berguna demi pernapasan. Begitu pentingnya air, sehingga air di banyak kesempatan justru menjadi problem, menimbulkan pertengkaran. Dulu di kota ini, di lingkungan ini, katanya juga berjuang untuk air. Peter dan Bapak sampai ini, pikul itu pipa besar dari Kodam sana sampai di Amausu, katong tua-tua, pikul katong hampir jatuh mati dengan karena itu. Tapi sekarang ini ya luar biasa. Ya. Dulu katong penghijauan keliling gunung-gunung ini, apalagi di Batu Merah atas itu semua. Sekarang saya tahu kata bagaimana lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, kondisi dunia ini sekarang dan nanti akan terancam oleh krisis air. Dan karena itu benar jika PBB dan gereja tahun ini atau kali ini meneruskan harapan PBB untuk kita semua menyikapi, merawat air demi kelangsungan hidup segala makhluk. Ya. Air penting bagi kehidupan manusia dan menjadi simbol penting dalam pemahaman teologi Kristen. Air menjadi simbol dengan pemaknaan yang berbeda-beda, misalnya tentang penghakiman dan penghukuman. Kita tahu ya dalam Kejadian 7 tentang air bah. Air juga mengandung pengharapan yang akan datang. Ada kehidupan bagi kelangsungan kehidupan manusia di tengah-tengah ancaman kekeringan. Ya, Yesaya 43 ayat 19, Wahyu 20 ayat 1. Air juga menjadi simbol pembaharu. Yohanes 4 ayat 14 dan Yohanes 7 ayat 38. Air dalam baptisan yang sebentar nanti akan dipakai untuk membaptiskan 3 orang ini adalah juga simbol kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5 bilang bahwa jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Betapa pentingnya air. Ya. Air dikaitkan juga dengan keadilan. Ketika Amos 5 ayat 24 dikatakan keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dan karena itu tidak heran ketika sebuah komunitas memperjuangkan tentang adanya air, maka selalu diangkat dalam isu kemanusiaan dan keadilan. Adalah benar jika dalam lingkungan suatu lingkungan itu tersedia juga air yang cukup. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, air dari waktu ke waktu sering menjadi sumber pertengkaran. Sejarah bangsa Israel ketika mereka di Mesir, ketika mereka dalam perjalanan menuju Kanaan, ketika mereka sudah di tanah Kanaan, selalu juga ada perbentaan dan pertengkaran dengan para gembala-gembala dan hamba-hamba dari yang lain. Bilangan 20 bacaan kita hari ini ayat 2 sampai ayat 13
dikatakan bahwa umat Israel pada suatu saat mengalami kekeringan, sehingga ada air. Ya. Manusia, umat meminum sehingga ada air. Ya. Mereka terancam mati kehausan. Ternak-ternak juga demikian, sehingga ada air untuk diminum. Lalu mereka bersungut-sungut dan berbantah-bantah dengan Musa dan Harun. Mereka mengatakan, kenapa sih? Ya. Kita tidak dibiarkan saja mati bersama teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana, di Mesir. Mengapa harus membawa kita untuk mati di sini? Ya. Di sini juga tidak ada gandum, tidak ada delima, tidak ada anggur, tidak ada arah, bahkan tidak ada air untuk diminum. Kalau kita baca Keluaran 17, tidak hanya sebatas sebuah persungutan dan sebuah tutur kata, saling bertentangan kata, tapi justru ada ancaman. Dalam Keluaran 17 dikatakan bahwa mereka umat ini mengancam untuk melempar Musa dan Harun dengan batu sampai mati. Dan itu membuat ketakutan Musa dan Harun. Dan karena itu dikatakan bahwa mereka lalu pergi ke pintu kemah pertemuan. Lalu mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, minta tindakan Tuhan menyelamatkan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Musa dan Harun dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang ini dalam Keluaran 17 ayat 4, sebentar lagi mereka akan melempar kita mati dengan batu. Eksekusi rajam dengan batu itu adalah hukum eksekusi yang berlaku di Israel purba, dan bahkan sampai di zaman Yesus pun ada eksekusi seperti itu. Kita tahu ya, Stefanus dirajam dengan batu sampai mati, dan itulah ancaman yang memang juga dialami oleh Harun dan Musa. Dan karena itu sekali lagi dikatakan dalam bacaan Bilangan 20 ayat 2-13 tadi, Musa dan Harun ke pintu kemah pertemuan lalu sujud, dan dikatakan bahwa kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu dikatakan bahwa Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari gunung batu ini? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di sini ya, Musa dan Harun sepertinya memposisikan diri sebagai orang yang bertanggung jawab, ya. Dan mereka mengatakan, mengapa kita harus bertanggung jawab? Sepertinya begitu. Bukankah ya, kita hanya melakukan kehendak Tuhan? Ya. Dan kenapa harus kita dituntut untuk harus bertanggung jawab memberi air kepada orang-orang ini? Ya. Ini adalah ungkapan pernyataan Musa dan Harun terhadap ancaman yang mereka alami. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, cerita itu berlanjut terus. Lalu Musa mengambil tongkat dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ya. Lalu Musa memukul gunung batu itu 2 kali. Ya. Maka keluarlah banyak airnya sehingga umat itu dan ternaknya dapat minum. Ya. Musa melakukan
suatu kegiatan yang semestinya kalau ketong hanya melihat sesaat sepertinya wajar kan. Tapi kalau ketong lihat tentang asli perintahnya itu kan bukan untuk memukul batu. Cuma bilang kepada bukit batu itu, berilah air kepada orang-orang ini, maka gunung batu itu akan mengeluarkan airnya. Tapi Musa dan karena jengkelnya itu, ya, dia juga mau mengekspresikan, dikatakan di situ bahwa dia mau mendemonstrasikan atau mengekspresikan kekuasaan sebagai orang utusan, ya, sebagai orang yang diberi mandat, sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin umat ini dari Tuhan. Ya. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, setelah air keluar dan orang-orang itu menjadi sukacita, ya, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Dan selanjutnya dikatakan itulah mata air Meriba, tempat di mana umat bertengkar dengan Tuhan dan yang meragukan, ya, kekuasaan Tuhan dan Tuhan menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat memprihatinkan. Dua orang adik kakak, Musa dan Harun, yang dipercayakan Tuhan kurang lebih 40 tahun, ya. Sebab sejarah mengatakan bahwa 38 tahun perjalanan dan tiba pada saat ketika Musa membelah gunung batu, ya, untuk mendapatkan air. Ya. Perjalanan sebelum itu, ya, 40 tahun menjadi pemimpin bangsa Israel, ya. Harun menjadi imam, ya. Tapi mereka pada akhirnya di penghujung akhir dari tugas itu mereka tersandung, mereka terpeleset, mereka jatuh, ya. Karena mereka lepas kontrol, lepas kendali, penuh emosi, seng sabar, ya. Yang mestinya mereka demonstrasikan kepada umat ini adalah kasih sayang Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, bukan kehebatan mereka sebagai orang utusan Tuhan. Ya. Itu yang memang membuat mereka tersandung. Dan ini juga harus menjadi peringatan bagi kita semua sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di berbagai bidang kehidupan, bahkan juga sebagai ibu bapa dalam keluarga dan rumah tangga. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru mempersalahkan Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu. Ya. Dan sekarang pun Bapak Ibu Saudara-saudara diwaspadai bahwa manusia melakukan hal yang sama dan serupa dengan Musa dan Harun. Nah, atas kepercayaan mengelola, Kejadian 1 ayat 26, tanggung jawab manusia mengelola bumi ini supaya menjadi kehidupan bersama yang aman dan damai yang membuat semua orang bisa hidup di dalamnya. Tetapi akhir-akhir ini, ya, manusia justru menjadi tamak dan rakus, mengeksploitasi hasil-hasil alam ini hanya untuk kepentingan sesaat dan kepentingan golongan. Yang ditakutkan juga bahwa manusia dan dunia akan terancam karena sikap dan perilaku manusia-manusia seperti itu. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita pahami dan kita sadari hal ini. Supaya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang lepas kendali, yang bahkan bukan menjadi alat di dalam tangan Tuhan, tetapi justru menjadikan diri kita Tuhan bagi umat yang Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita semua dengan penuh kesadaran mendemonstrasikan kemahakuasaan, kasih sayang, perhatian, dan kepedulian. Dan jangan pernah mengkhawatirkan Tuhan pun kasih sayang dan pemeliharaan kepada kita, termasuk ketika kita kini berada dalam ancaman COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu kepentingan atau salah satu unsur penting dari air adalah juga ketika menghadapi untuk memutus potong pele putus mata rantai COVID-19, dikatakan bahwa cuci bersih tangan,
dengan air yang mengalir. Ya. Air berfungsi juga di sini. Ya. Jadi kita pahami dan kita lihat betapa pentingnya air, betapa bermaknanya air. Dan karena itu mari kita semua menjaga air, menjaga lingkungan kehidupan kita supaya tersedia air yang cukup bagi kehidupan kita. Memberi kita hidup, binatang-binatang juga hidup, tumbuh-tumbuhan juga hidup. Dunia di tahun 2050 katanya menurut PBB bahwa akan mengalami krisis kekeringan, keterbatasan air yang sangat dahsyat. Ya. Dan 7 miliar manusia penghuni bumi ini akan terancam mati gitulah. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sikapi tema Sinode Gereja Protestan Maluku kali ini, yaitu kita merawat air demi kehidupan hidup segala makhluk. Patutlah kita semua sebagai orang percaya bahwa tindakan Musa sebagai orang-orang pilihan dan utusan Tuhan sebagai pemimpin yang diberi otoritas oleh Tuhan mestinya hendaknya tidak seperti yang ia demonstrasikan, karena ia lebih mendemonstrasikan kehebatannya sebagai orang utusan dan bukan kasih dan anugerah Tuhan. Yang berikut, tindakan Musa lewat peragaan dan demonstrasi kekuasaan adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sejak lama sesungguhnya manusia sebagai penerima tugas yang kita gambarkan tadi dalam Kejadian 1 ayat 26, manusia dijadikan menurut gambar yang serupa dengan Allah supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, manusia menggunakan itu untuk melakukan segala sesuatu menurut suka-sukanya, bukan menurut sukanya Tuhan. Dan karena itu tidak heran kalau kita lihat adalah kegiatan mengeksploitasi alam secara besar-besaran yang mendatangkan kerusakan dan pada akhirnya juga semua lepas libat. Bapak Ibu Saudara-saudara, alam juga harus dipahami sebagai sakramentum kehadiran Allah yang mestinya dirawat dan dibina dengan baik sehingga menjadi jaminan bagi kelangsungan kehidupan manusia dan segala makhluk. Air menjadi salah satu unsur yang membentuk, tadi saya katakan, oksigen agar manusia dapat bernapas. Patutlah kita galakan dan giatkan tradisi jaga, rawat, cuci air. Ya. Di Maluku ini kan ada setiap tahun, kalau saya salah itu ada cuci negeri, cuci kepala air, cuci sumur, dan cuci semua. Dengan harapan bahwa kalau dari atas itu kepala air bersih, maka sampai di kaki air juga bersih. Tapi kalau kepala air kotor, maka semua ke bawah kotor. Dan karena itu kita harus bersih-bersih diri, bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih air, dan semua. Betapa air menjadi penting, dan karena itu mari kita bersama-sama pemerintah menaruh perhatian sebagai gereja dan orang percaya untuk merawat air demi kelangsungan hidup segala makhluk, sebab air adalah kebutuhan fatal dalam kehidupan. Kalau semakan satu hari masih bisa, tapi kalau seminum sama sekali itu bahaya. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara dan beta. Amin.